Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amara Yuliana absen 4, lalu ada saya Bianca Khaira absen 9, ada Dio Pratama absen 11, ada M. Ridwan Rifai absen 21, selanjutnya ada Teguh Muhammad Iqbal, absen 35, dan yang terakhir ada Zaidan Ahmad Noval, absen 36. Nah, sekarang without further ado, mari kita mulai presentasinya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Jadi, dari langkah penelitian sejarah, pertama kita akan membahas pengertian dari penelitian sejarah itu sendiri. Nah, penelitian sejarah merupakan analisis sumber-sumber yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau sesuai dengan sistematika keilmuan dalam metodologi sejarah. Dalam penelitian sejarah, metode yang digunakan adalah untuk menguji kebenaran dari peristiwa tersebut. Dalam arti lain, penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai gejala yang ada saat terjadinya peristiwa sejarah, mulai dari orang-orangnya hingga benda-benda yang mungkin terlibat. Selanjutnya ada urutan dari penelitian sejarah. Yang pertama yaitu pemilihan topik, yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi atau kritik, yang keempat interpretasi atau eksplanasi, dan yang kelima atau yang terakhir penulisan sejarah atau historiografi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama ada pemilihan topik. Sebelum memulai sebuah penelitian, tentu pertama kali yang harus kita lakukan adalah memilih dan menetapkan topik. Topik ini harus layak untuk dijadikan penelitian dan usahakan bukan duplikasi dari penelitian lain. Tujuannya apa? Pastinya tujuannya pemilihan topik ini supaya nantinya penelitian kita itu lebih terarah dan fokus pada masalah-masalahnya. Dalam memilih suatu topik, penelitian terdapat 4 kriteria yang perlu perhatikan, yaitu nilai, keaslian, kepraktisan, dan kesatuan. Sedangkan untuk bisa menemukan permasalahan yang dimaksud dalam penjelasan di atas, kita bisa menggunakan pertanyaan berikut. Yang pertama ada what, seperti apa yang kamu teliti. Yang kedua ada who, siapa yang kamu teliti. Contoh, kamu meneliti sejarah rumah tua yang angker. Kamu harus mencari orang yang terlibat dalam rumah itu, entah itu juru kunci, masyarakat setempat, ketua RT, dan sebagainya. Yang ketiga ada where, yang kamu teliti. Meskipun pertanyaan ini digunakan untuk melakukan penelitian sejarah, namun kalau dilihat dari ciri disiplin ilmu sejarah ini bisa menjadi aspek spasial atau kekurangannya. Spasial yang dimaksud di sini ialah berupa tempat. Jadi tempat atau geografis yang akan kita teliti harus jelas secara real. Yang keempat ada when. When di sini berarti kapan yang menyangkut waktu. Dalam ciri dari langkah-langkah penelitian yang bagus ialah adanya konteks waktu. Contoh saja, kalau ada data perubahan sosial di kota pada tahun 2005 sampai 2018. Nah, selanjutnya ada langkah heuristik. Apa sih heuristik itu? Secara etimologi, heuristik berasal dari bahasa Yunani yang artinya menemukan. Heuristik adalah tahap di mana kita mencari, menemukan, dan mengumpulkan data-data yang relevan dengan topik penelitian. Data-data tersebut nantinya menunjang penelitian kita. Datanya bisa berupa dokumen, wawancara, hasil wawancara, artefak, ataupun sumber-sumber sejarah lainnya. Nah, heuristik atau sumber sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu secara primer dan sekunder. Kalau primer itu data langsung dari sumber sejarahnya. Seperti dalam klasifikasi sumber sejarah, data ini didapatkan langsung dari orang yang merasakan atau menyaksikan sejarah tersebut. Data-data primer bisa berupa hasil wawancara ataupun penelitian langsung terjun ke lapangannya.
Nah, sementara untuk sekunder ini kebalikan dari primer. Sekunder data yang ada kemudian diteliti lagi, data yang dari sumber yang ada itu kemudian kita akan menelitinya lagi menjadi sumber yang baru gitu. Contohnya studi kepustakawan. Studi kepustakaan adalah mengambil data-data yang relevan dari buku, jurnal, naskah-naskah dan dokumen-dokumen lainnya. Selain yang tertulis juga bisa berupa visual seperti gambar atau foto atau bahkan sumber-sumber elektronik. Nah, apakah semua data-data itu langsung diterima secara utuh? Untuk lebih tahunya, langsung saja ke langkah selanjutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya itu ada verifikasi atau kritik. Nah, apa sih verifikasi atau kritik itu? Ini adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah dengan melakukan proses pemeriksaan atau pengujian untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sumber sejarah ini dapat dilakukan dengan dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek ekstern, ini berkaitan dengan proses pengujian kebenaran atau keadilan sumber oleh sejarawan. Yang kedua ini ada aspek intern, ini berkaitan dengan proses analisis terhadap isi suatu dokumen atau hal lain yang dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, untuk aspek ekstern ini mempersoalkan tentang apakah sumber itu asli atau palsu sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut. Misalnya, waktu pembuatan dokumen itu, bahan atau materi dan dokumen. Dan yang kedua itu aspek intern. Aspek intern ini mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, aspek intern berupa proses analisis terhadap suatu dokumen. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut lagi, untuk aspek ekstern itu, kritik ekstern atau juga kritik ekstern ini biasa digunakan untuk membedakan satu tipuan dari sebuah dokumen yang sejati, karena pemalsuan dokumen dalam keseluruhan atau hanya sebagian, meskipun bukan merupakan suatu hal yang biasa, namun cukup sering terjadi, sehingga seseorang sejarawan harus cermat senantiasa waspada terhadapnya. Kritik ekstern juga dapat menunjukkan tentang keaslian sebuah dokumen sejarah. Yang kedua ada kritik intern, ini juga biasa digunakan untuk melakukan pencarian terhadap detail khusus daripada kesaksian, karena sebuah fakta sejarah juga harus mengandung 4 buah aspek subjek sejarah, antara lain yang pertama itu ada aspek biografis, yang kedua ada aspek geografis, yang ketiga ada aspek kronologis, dan yang terakhir yang keempat itu ada aspek fungsional. Kritik intern juga bisa digunakan untuk melakukan penilaian pribadi, yaitu seperti kemampuan dan kemauan daripada saksi untuk memberikan kesaksian yang dapat diandalkan dan dipercaya, yang ditentukan oleh sejumlah faktor dalam personalitas dan situasi sosial yang kadang juga disebut unsur pribadinya atau personal equation. Untuk lebih mengetahui tentang ini bisa lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi adalah proses penafsiran fakta sejarah yang kemudian dirangkai menjadi sebuah kesatuan. Ketentuan proses interpretasi adalah satu, bersifat objektif. Apabila penulis membutuhkan sikap subjektif, maka ia harus bersikap subjektif rasional. Dalam artian, semua fakta-fakta yang didapat harus menuju kebenaran, paling tidak mendekati kebenaran. Yang kedua, bersifat deskriptif, bertujuan agar penafsiran tetap memiliki landasan yang jelas. Yang ketiga, bersifat selektif, yaitu fakta-fakta harus dipilih secara relevan sesuai dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah. Kedua, jenis-jenis sejarah. Yang pertama ada interpretasi analisis, yaitu menguraikan atau menjelaskan sumber-sumber untuk menyusun fakta sejarah. Yang kedua ada interpretasi sintesis, yaitu menyatukan analisis-analisis terhadap sumber-sumber untuk memperoleh penulisan karya sejarah. Selanjutnya ada langkah historiografi. Nah, historiografi ini berasal dari dua kata, yaitu historia yang berarti sejarah dan juga grafia yang artinya penulisan. Nah, menulis kisah sejarah tidak hanya menyusun dan merangkai fakta-fakta dari hasil penelitian aja, tapi juga menyampaikan sesuatu pikiran atau interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Nah, historiografi biasanya berisikan tentang latar belakang, kronologi peristiwa, analisis sebab akibat, dan uraian mendalam mengenai hasil penelitian, dampak, dan juga kesimpulannya.
sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah buah pemikiran hasil penelitian dan didapatkannya dari analisis sumber atau pemahaman baru yang bermakna untuk pembaca tentang topik yang dikaji. Nah, historiografi menurut cara penyajiannya dibagi menjadi dua. Ada historiografi naratif yang berarti penulisannya berfokus tentang rekaman peristiwa atau tindakan pelaku secara pribadi yang berlangsung dalam waktu tertentu. Lalu yang kedua ada historiografi strukturalis atau sejarah sosial yang isinya berfokus pada perubahan yang terjadi di masyarakat. Lalu historiografi menurut ruang dan waktu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tradisional yang bersifat istana-sentris, lalu ada kolonial yang bersifat Neerlandosentris yang menggunakan sudut pandang Belanda, lalu yang ketiga ada nasional yang bersifat Indonesia-sentris, dan yang terakhir ada modern yang bersifat metodologis atau menggunakan kaidah ilmiah, dan juga kritis historis yang berarti menggunakan pendekatan multidimensional. Sekian presentasi kami mengenai langkah penelitian sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.